Kita bukan umat yang dihadirkan di saat dunia ini masih siang, tapi kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dunia ini sudah sampai pada sepertiga terakhir. Untuk umat sepertiga terakhir ini banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada sepertiga terakhir. Di setiap harinya Allah unggulkan waktu siang kita, yaitu pada sepertiga terakhirnya, dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Di setiap malamnya juga Allah unggulkan pada sepertiga terakhirnya, yaitu sepertiga malam terakhir sampai terbitnya matahari. Allah istimewakan, apalagi pada dua sepertiga terakhir tersebut, yaitu yang di siang hari dan yang di malam hari, ada dua salat yang sangat istimewa. Yang kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakannya la yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Orang yang menegakkan salat asar, salat subuh, bulan yang penuh keutamaan. Ramadan dan bulan Zulhijjah adalah dua bulan yang penuh dengan keutamaan di dalamnya, di mana keutamaannya tidak pernah berkurang. Fadilahnya, pahalanya, keistimewaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi umat yang terdahulu sampai hari ini, sampai akhir zaman, dua bulan ini tetap menjadi dua bulan yang sangat istimewa, yang tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya dan keutamaan. Kemudian yang sangat istimewa yang tidak didapati di hari-hari yang lain adalah wukuf di Arafah, yang merupakan rangkaian ibadah haji dan bahkan termasuk rukun yang paling besar. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Jadi semua induk ibadah itu, sholat, puasa, ya, atau sedekah atau zakat, haji, semuanya ada di hari itu. Makanya hari Arafah menjadi hari yang paling utama dalam satu tahun. Kalau malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar, dikatakan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nur Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk dapat berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah karuniakan kepada kita, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah umat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada sepertiga terakhir dari kehidupan dunia ini. Kita bukan umat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dunia ini masih pagi. Tidak juga kita bukan umat yang dihadirkan di saat dunia ini masih siang. Tapi kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dunia ini sudah sampai pada sepertiga terakhirnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi waktu asar, demi masa. Itulah saat kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk umat sepertiga terakhir ini banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang paling lengkap, yang menyempurnakan terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling agung, yaitu kitab Al-Qur'an, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita nabi yang paling mulia, yang paling agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari semua nabi dan semua rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita perhatikan banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada sepertiga terakhir ini. Di setiap harinya Allah unggulkan waktu siang kita, yaitu pada sepertiga terakhirnya, dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Di setiap malamnya juga Allah unggulkan pada sepertiga terakhirnya, yaitu sepertiga malam terakhir sampai terbitnya matahari. Allah istimewakan, apalagi pada dua sepertiga terakhir tersebut, yaitu yang di siang hari dan yang di malam hari, ada dua salat yang sangat istimewa. Yang kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakannya la yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Orang yang menegakkan salat asar, salat subuh, tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah, insyaallah. Pada setiap tahun juga yang Allah datangkan kepada kita, di mana dalam setiap tahun itu ada 12 bulan yang Allah unggulkan juga pada sepertiga terakhirnya. Jadi kalau 12 kita bagi 3 berarti 4 bulanan. 4 bulan terakhir dari hitungan bulan dalam setiap tahun Hijriyah itu adalah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Jadi dalam setiap tahun juga Allah unggulkan sepertiga terakhirnya ini. Di mana dalam 4 bulan ini jamaah sekalian, kata Nabi SAW, syahra idin la yanqusan, ada 2 bulan hari raya. Disebut oleh Nabi ada 2 bulan hari raya. Yang dimaksud yang pertama adalah bulan hari raya Idul Fitri, bulan Idul Fitri, yaitu bulan Ramadan. Dikatakan oleh Nabi SAW syahra id. Kenapa dikatakan bulan Ramadan padahal Idul Fitrinya pada awal Syawal? Karena ia datang langsung, secara langsung berkaitan dengan Ramadan. Dan yang kedua adalah bulan hari raya yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Kata Nabi 2 bulan ini la yanqusan, tidak berkurang. Ulama dalam menafsirkan hadis ini ada 3 penafsiran minimal. Yang pertama yang dimaksud tidak berkurang artinya bahwa la yanqusani ma'an, tidak akan berkurang secara bersamaan. Apabila Ramadannya berkurang dari 30 berarti 29, maka Dzulhijjahnya pasti sempurna.
pasti kamil. Kalau Ramadannya kamil, maka Dzulhijjahnya naqis. Itu artinya tidak berkurang secara bersamaan. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, la yanqusan, artinya walaupun bilangannya itu naqis, Ramadan naqis atau Dzulhijjah naqis, itu pada hakikatnya tidak naqis. Nabi mengatakan la yanqusan, tidak berkurang. Walaupun bilangannya naqis, tapi pada hakikatnya dia kamil, dia sempurna. Penafsiran yang ketiga, syahra idin la yanqusan, artinya 2 bulan ini penuh keutamaan. Bulan yang penuh keutamaan, Ramadan dan bulan Dzulhijjah adalah 2 bulan yang penuh dengan keutamaan di dalamnya, di mana keutamaannya tidak pernah berkurang. Fadilahnya, pahalanya, keistimewaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi umat yang terdahulu sampai hari ini, sampai akhir zaman, 2 bulan ini tetap menjadi 2 bulan yang sangat istimewa, yang tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya dan keutamaannya. Itu penafsiran tentang syahra idin la yanqusan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bulan Ramadan, maka sebaiknya kita pulang, sepantasnya dan seharusnya kita juga menyiapkan diri kita untuk bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah dalam waktu 1 bulan lagi, insyaallah bahkan tidak sampai, kita sudah akan masuk pada bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma minal ayyam al-amalu salihu fiha, tidak ada, kata Nabi, hari-hari di mana amal saleh di dalamnya ahabbu ilallah, yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, min hadzal ashar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Jadi amal saleh apa saja yang dilakukan oleh manusia, nilainya itu mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal yang kita lakukan di luar hari-hari ini. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa, jamaah sekalian. Banyak orang yang nggak perhatian, sehingga dia nggak ingin mengetahuinya dan tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk ke bulan Dzulhijjah ini yang sangat mulia, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajar, demi waktu fajar. Ini sumpahnya Allah terhadap semua waktu fajar sepanjang tahun. Tapi secara khusus, jamaah sekalian, ini sumpahnya Allah Ta'ala akan waktu fajar, khususnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin 'ashr, dan demi malam 10. Itu yang dimaksud adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya diunggulkan oleh Allah Ta'ala dari bilangan, dari hitungan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Selanjutnya Allah mengatakan wasyaf'i wal watar, demi yang genap, demi yang ganjil, semuanya diistimewakan oleh Allah. Yang genap, yang ganjil. Yang ganjil ada hari Arafah, yang genap ada tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil ada tanggal 11 yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Yaumul Qar. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr. Betapa istimewanya, jamaah sekalian, 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Apakah amalan-amalan yang hendaknya kita isi dengannya pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, jamaah sekalian,
adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah dipermaklumkan. Hari-hari yang maklumat ini yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kita diperintahkan oleh Allah taala untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikirnya kita pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah dia keluar dari rumahnya, dia masuk ke pasar-pasar, dia bertakbir sebagai bentuk zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang di pasar ikut takbirnya dua sahabat ini. Orang-orang di pasar mengikuti takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia bertakbir di pasar-pasar, orang-orang pasar pun ikut. Ulama memberikan penjelasan bahwasanya takbir di bulan Dzulhijjah itu ada dua macam. Yang pertama adalah zikir yang mutlak, takbir yang bersifat mutlak, artinya tidak terikat dengan waktu. Mulai tanggal 1 itu kapan saja kita disyariatkan untuk bertakbir, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, malam, habis sholat, sebelum sholat, mutlak. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sudah masuk tanggal 9, nah itu kata ulama, takbir pada saat itu dari tanggal 9 sampai tanggal 13, sampai akhir tasyrik, itu takbirnya menjadi muqayyad, menjadi terikat dengan waktu. Kapan kita bertakbir? Mulai tanggal 9 itu, yaitu setiap akbar salawat al-khams, setiap selesai sholat 5 waktu. Kita di tanggal 9 Dzulhijjah kita disyariatkan untuk bertakbir sudah dari tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan batasnya? Sampai setelah asar di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini amalan yang pertama agar kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah, adalah berpuasa. Nabi SAW sangat senang melakukan puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Pada dasarnya itu tadi hadis yang pertama yang saya bacakan itu, bahwa amalan yang paling Allah sukai itu adalah dari amalan-amalan soleh ada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini menjadi afdalu ayyamis sanah, menjadi hari-hari yang paling utama, yang paling afdal dalam satu tahun. Sedangkan afdalu yaumin fis sanah, paling utamanya hari itu, kalau 10 hari tadi 10 Dzulhijjah, kalau harinya yang paling utama dalam satu tahun adalah Yaumul Arafah, adalah hari Arafah. Kenapa dikatakan sebagai paling utamanya hari dalam satu tahun, hari Arafah? Karena di hari itu terdapat 4 induk ibadah yang besar. Ya, terdapat 4 induk ibadah. Ibadah-ibadah besar semuanya ada di hari itu. Sholat pasti ada, karena nggak ada ceritanya sholat libur. Ya, setiap hari pasti ada sholat. Yang kedua, puasa ada di hari itu, disyariatkan. Bahkan syariat puasa Arafah ini sebelum syariat wukuf Arafah. Kalau padang Arafah itu disebutnya Arafat. Kalau puasa Arafah disebutnya Shaumu Arafah. Beda ya. Kalau menunjukkan puasa di hari Arafah itu Shaumu Arafah. Kalau maksudnya wukuf di padang Arafah, orang tidak menyebutnya, orang Arab tidak menyebutnya Arafah, tapi Arafat. Kalau kita ke Mekah, kita akan dapati tulisan-tulisan ini, Mauqif Arafat, ya, tempat wukuf di Arafah, padang Arafah. Syariat puasa Arafah lebih dahulu daripada syariat wukuf di Arafah.
Makanya yang disyariatkan untuk berpuasa di hari Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah adalah kita yang tidak sedang berhaji. Sedangkan yang berhaji tidak, tujuannya agar mereka tidak lemah di hari itu ya, karena membutuhkan tenaga yang kuat untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling utamanya doa adalah doa di hari Arafah. Makanya di hari Arafah itu kita harus memfokuskan diri kita untuk banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Itu paling afdalnya doa. Afdalud doa, doa Arafah. Paling afdalnya doa adalah doa di hari Arafah. Jadi puasa ada, sedekah ada enggak? Ada. Karena orang bersedekah itu setiap hari. Ya. Kemudian yang sangat istimewa yang tidak didapati di hari-hari yang lain adalah wukuf di Arafah, yang merupakan rangkaian ibadah haji dan bahkan termasuk rukun yang paling besar. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu kata Nabi rukunnya yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Kalau orang sudah nggak mendapati wukuf, nggak bisa wukuf, maka udah nggak sah hajinya. Karena ini nggak bisa diganti yang lain. Dia merupakan rukun yang paling besar dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Jadi semua induk ibadah itu salat, puasa, dan sedekah, ya, atau sedekah atau zakat, haji semuanya ada di hari itu. Makanya hari Arafah menjadi hari yang paling utama dalam satu tahun. Kalau malam yang paling utama adalah Lailatul Qadar, ya, malam yang paling utama adalah Lailatul yang dikatakan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tapi kalau hari yang paling utama adalah hari Arafah. Berpuasa jamaah sekalian dirahmati Allah. Memang di bulan Dzulhijjah ini nggak ada ayyamul bid, nggak ada, karena 11, 12, 13 dari Dzulhijjah itu menjadi hari-hari yang dilarang kita berpuasa, ayyamut tasyrik. Maka sebagai gantinya ayyamul bid tanggal 11, 12, 13 adalah di 9 Dzulhijjah, di 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Kalau nggak bisa kita berpuasa 9 hari ya 3 hari, dan usahakan berurutan biar bisa mengganti ayyamul bid ya. Kalau kita yang sangat ditekankan itu oleh Nabi SAW adalah puasa Arafah. Jadi kalau nggak bisa 3 hari, 9 hari ya 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari ya 1 hari pada tanggal 9 itu. Karena fadilahnya puasa Arafah itu kata Nabi SAW, tukaffiru as-sanatain, melebur terhadap dosa selama 2 tahun. Coba bayangkan tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Jadi 1 hari bisa melebur dosa 700 hari jamaah sekalian. Sangat besar sekali fadilahnya puasa. Nah ini harus kita ketahui dan kita siapkan diri kita untuk itu. Jadi yang kedua adalah puasa. Yang ketiga jamaah sekalian adalah qiyamul lail, bangun di malam hari. Jadi usahakan pada 9 hari bulan Dzulhijjah, bahkan bukan 9 hari ya, 10 hari Dzulhijjah, usahakan setiap malam kita bangun. Dan terutamanya adalah sholat subuh berjamaah. Karena Allah Ta'ala tak bersumpah wal fajar, demi waktu fajar. Jangan sampai kita ketinggalkan sholat subuh berjamaah. Itu termasuk di antara amalan-amalannya. Walhasil semua amalan soleh di bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama itu nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, tadi sudah saya bacakan hadisnya bahwasanya paling afdalnya doa adalah doa Arafah. Nah, kemudian yang sangat istimewa pula yaitu haji. Ya. Haji yang merupakan rukun Islam, yang merupakan salah satu dari paling utamanya amal, yang merupakan bagi wanita haji ini
adalah merupakan jihad. Di ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya paling utamanya amal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Yang nomor dua apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para wanita kemudian ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang jihad ini, para wanita bertanya kepada Nabi, tidakkah kami juga berjihad ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah menjadikan jihad kalian itu adalah haji. Di dalam hadis itu Nabi SAW setelah menyebutkan iman billah wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua jihad di jalan Allah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Maka Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, bahwa bagi haji yang mabrur ini tidak ada balasan selain surga, selain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji insyaallah. Rahasianya jamaah sekalian, kalau kita nggak punya sejumlah uang nisab untuk bisa berhaji, rahasianya adalah kita belajar ilmunya haji. Kalau sudah kita tahu ilmunya haji, tinggal berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami untuk mengamalkan apa yang kami sudah ketahui, aku sudah tahu ya Allah ilmunya haji. Ya, aku sudah tahu ilmunya haji ya Allah, maka berikan aku kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang aku ketahui. Karena Allah Ta'ala yang menyuruh kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Rasulullah SAW yang menyanjurkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Para ulama itu banyak nggak punya uang tapi bisa berangkat haji. Kenapa? Rahasianya karena punya ilmunya. Ya, karena punya ilmunya. Nah, itu haji. Kemudian yang sangat istimewa pula, nah ini yang ingin saya bahas lebih panjang, tentang masalah udhiyah. Salah satu amalan di bulan Dzulhijjah ini yaitu tentang kurban. Ya, tentang apa? Tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban itu, udhiyah itu adalah nama untuk yang kita sembelih dari binatang ternak, karena kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Islam, itu kurban. Dan ia adalah merupakan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama mengatakan, kalau orang berinfak seharga kambing tapi dia nggak berkurban, tapi dia berinfak seharga kambing bahkan berlipat kali dari harga kambing, tetap lebih afdal berkurban. Ya, di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal dia berkurban daripada memberikan seharga kambing atau berlipat dari harga kambing itu. Ya. Hah? Maksudnya di luar? Oh iya. Loh enggak, kalau di hari kurban ini adalah yang paling afdal adalah berkurban. Ya. Nah, jamaah sekalian, syaratnya kurban ini yang pertama harus binatang yang kita kurbankan, yang kita sembelih itu min bahimatil an'am, adalah dari binatang ternak. Dan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 jenis. Yang pertama, yang paling afdal, adalah kambing. Ini yang paling afdal. Nabi SAW dikatakan beliau berkurban dengan 2 kambing yang sangat gemuk, dan beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Ini paling afdal. Paling afdalnya kurban itu dengan kambing. Yang kedua apa? Yang kedua unta. Binatang ternak yang kedua adalah unta. Ini urutannya nomor 2. Dari afdaliyahnya, keutamaannya, unta itu nomor 2. Sekalipun kambing tentunya unta lebih mahal daripada kambing. Nomor 3 sapi urutannya. Ya, nomor 3 sapi. Kerbau masuk dalam kategori sapi.
kambing semua jenisnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang kita kurbankan dari kambing atau unta atau sapi itu kata Nabi SAW kriterianya adalah yang musinnah. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar tidak menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu umur berapa? Kalau unta umurnya 5 tahun genap masuk 6 tahun, itu musinnah namanya. Kalau nggak nyampe 5 tahun nggak boleh, nggak sah kurbannya. Kalau sapi usianya 2 tahun genap masuk 3 tahun, itu sapi ya, genap 2 tahun usianya masuk 3 tahun. Nggak nyampe 2 tahun nggak sah, kurbannya nggak sah. Kalau kambing 1 tahun usianya 1 tahun sempurna masuk 2 tahun, itu kambing. Ada perkecualian dari Nabi SAW untuk kambing jaza'ah, untuk kambing wa'adhan, untuk kambing biri-biri. Nah, kalau kambing domba atau biri-biri itu oleh Nabi SAW diperbolehkan usianya 6 bulan, tapi itu khusus untuk kambing biri-biri, khusus untuk kambing domba boleh. Jaza'ah itu usianya 6 bulan. Selain daripada kambing domba nggak boleh, harus 1 tahun penuh ya, 1 tahun sempurna masuk 2 tahun. Tapi kalau domba atau biri-biri itu diperbolehkan oleh Nabi SAW dan sampai 1 tahun, bahkan 6 tahun boleh. Ini secara khusus Nabi SAW menerangkan. Jadi yang pertama syaratnya adalah berupa binatang ternak. Nggak bisa kita berkurban dengan kuda misalnya ya, itu nggak bisa. Nah, kemudian pengadaan hewan kurban tersebut, tentang pengadaan hewan kurban, kalau kambing itu pengadaannya oleh 1 orang, pengadaannya oleh 1 orang. Misalnya kita 1 orang, nah kita mengadakan, kita membeli 1 kambing, jadi pengadaannya 1 orang. Kalau sapi unta pengadaannya 7 orang. Misalnya nggak sampai 7 orang boleh, ya nggak apa-apa, yang jelas tidak lebih dari 7 orang. Kalau patungan sapi sampai 8 orang nggak sah. Jadi pengadaannya kalau sapi unta ini 7 orang. Nah, kemudian orang yang telah mengadakan, 1 orang yang telah mengadakan 1 kambing itu tadi, ketika dia menyembelihnya dia bisa berniat untuk dirinya dan keluarganya, bukan untuk dirinya saja eman ya, tapi dia berniat dari dirinya sendiri ya, dan dari keluarganya, wa ahli baitihi, dan dari keluarganya. Jangan kita sebutkan cuma 1 eman, karena keluarga kita bisa dapat dengan kambing yang kita adakan itu. Misalnya kita beli kambing 2, mau dikasih nama, misalnya 1 kita sendiri, yang 1 misalnya anak kita atau istri kita. Masing-masing itu kita bisa menyebutkan wa ahli baitihi, ini kurban untuk saya dan keluarga saya. Nah, kemudian nanti kambing yang kedua dia juga mengatakan dari siapa dan keluarganya, biar kita juga masuk di sini ya, biar kita juga masuk di sini. Tapi yang jelas pengadaannya oleh 1 orang kalau kambing. Kalau sapi tadi atau unta 7 orang. Masing-masing dari 7 orang itu bisa menyebutkan, kemudian ketika menyembelihnya ketika berniat adalah untuk dirinya dan keluarganya. Dan yang paling utama, orang menyembelih kurbannya itu dengan dirinya sendiri, sebagaimana Nabi SAW beliau berkurban dengan tangannya sendiri. Berkurban dengan 2 kambing, dia sembelih dengan tangannya sendiri. Bahkan Nabi pernah berkurban dengan 100 unta, itu 60 unta disembelih sendiri oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan akan kekuatan Nabi SAW. Sisanya 40-nya ditugaskan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 60 unta dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Jadi beliau sendiri yang menyembelihnya.
Kalau kita tidak ahli, karena tidak semua orang ahli dalam menyembelih itu, kalau kita nggak punya keahlian, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Ya, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Tapi disunnahkan kita yang berkurban itu hadir menyaksikan kurbannya. Hukumnya sunnah. Kalau tidak hadir bagaimana? Nggak tega melihat kambing disembelih, ya tidak apa-apa. Misalnya dia nggak hadir, tapi disunnahkan dia hadir. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah berkurban dan bukan beliau sendiri yang menyembelih, beliau mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Qumi, berdiri wahai Fatimah, saksikan." Jadi oleh Nabi SAW disuruh menyaksikan itu Sayyidah Fatimah Zahra ketika beliau berkurban. Dan ini adalah merupakan syiar, ya, syiar dari syiar-syiar Islam. Makanya waktunya telah ditentukan untuk berkurban itu, waktunya adalah pada tanggal 10 Yaumun Nahar, hari kurban, setelah sholat. Jangan disembelih sebelum sholat. Kalau disembelih sebelum sholat itu menjadi sedekah biasa. Tapi waktunya adalah setelah sholat Idul Adha. Ya, sampai kapan? Sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13. Cuma afdhaliyahnya berurutan, yang paling afdal di tanggal 10, berikutnya di tanggal 11. Tanggal 11 itu disebut oleh Nabi SAW sebagai Yaumul Qar. Ini termasuk hari yang utama juga dalam satu tahun, Yaumul Qar. Kemudian berikutnya tanggal 12, berikutnya tanggal 13. Bebas di siang hari, di malam hari, akan tetapi siang hari lebih afdal. Kenapa? Lebih menampakkan syiarnya Allah. Walaupun siang hari, malam hari boleh. Kalau orang berkurban malam-malam kan tidak ada, nggak tampak syiarnya. Makanya lebih afdal di siang hari. Kalau kita misalnya dapat amanah banyak kambing, oh ini kayaknya terlalu banyak, nah, bukan disembelih di sini kemudian dibagi-bagi ke pedesaan, enggak, karena nggak ada syiarnya itu. Kita bawa kambingnya ke pedesaan. Kalau memang mau didistribusikan di desa, nah kita bawa kambingnya ke desa, disembelih di sana. Tujuannya adalah syiar. Ya, karena memang kurban ini adalah merupakan syiar Islam. Misalnya di kota sudah banyak, sedangkan di desa jarang. Jadi kita bawa kambingnya, ya kita bawa sapinya ke desa itu. Kalau memang mau dibagi di sana, itu biar tampak syiarnya, biar tambah. Kemudian diantara syaratnya bahwa ia menjadi milik sempurna orang yang berkurban. Binatang itu adalah merupakan milik sempurna, bukan dapatnya mencuri, bukan dapatnya ngerampok, bukan. Dan tidak ada haknya orang lain di sana. Contoh misalnya orang menggadaikan sapinya kepada kita, kemudian kita kurbankan, tidak sah. Itu sapi gadaian, ya, punyanya orang ya. Jadi syaratnya harus milkun tam, kepemilikannya sempurna, ya. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita sekalian agar idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat hilal dari bulan Dzulhijjah, artinya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, orang yang akan berkurban itu agar dia tidak mengambil sedikit pun, tidak memotong atau mengambil sedikit pun dari rambut dirinya, baik kepala, jenggot, kumisnya, bulu ketiaknya, nggak dicukur. Kalau sudah masuk tanggal 1, orang yang mau berkurban tidak mencukur rambut, tidak memotong tidak memotong kuku. Apa hikmahnya kata ulama? Apakah ini karena agar menyerupai orang yang berihram? Tidak, salah kalau ada orang mengatakan seperti itu, kata Imam Nawawi. Bukan karena biar menyerupai orang yang berihram. Kenapa? Karena orang yang berihram haji itu banyak larangannya. Bukan hanya motong kuku, motong rambut, tapi berkumpul dengan istri juga nggak boleh. Sedangkan orang yang berkurban ya boleh. Nah, apa hikmahnya kita oleh Nabi SAW agar tidak motong kuku, tidak motong rambut? Hikmahnya agar semua anggota badan kita, termasuk rambut dan kuku itu, sama-sama dibebaskan dari api neraka.
semuanya kemudian bebas dari api neraka. Itu hikmahnya. Karena orang berkurban ini minimal dua yang dia dapati: cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Nah, berkurban ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita akan mendapatkan cintanya Allah, ini yang sangat istimewa. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kita. Minimal dua itu yang akan kita dapati, ampunan Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Selain keutamaan-keutamaan yang lain ya. Nah, apa hukumnya kurban ini jamaah sekalian? Apa hukumnya kurban ini? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ya. Jadi kalau dikatakan sunnah, bukan sunnah biasa ini, tapi sunnah muakkad. Jadi yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad. Ya, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad, bukan wajib tapi sunnah muakkad. Tapi ada sebuah ancaman Nabi SAW yang mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yakrubanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kelebihan, kata Nabi, kemudian dia enggak berkurban, maka jangan dekat-dekat sama tempat sholat kami, karena di hatinya ada penyakit, dan penyakitnya sangat bahaya, yaitu penyakit kikir, penyakit bakhil, di mana Allah mengatakan, wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang yang sukses. Kadang-kadang orang bisa beli rokok setiap hari, satu bungkus. Berapa harganya rokok ini? 50.000 ya. Kalau dikalikan 1 tahun berapa itu? Tapi berkurban nggak bisa. Kurban nggak bisa. Selanjutnya jemaah sekalian, persoalan kurban ini pula agar orang yang menyembelih kurban, kalau misalnya mudhahinya yang berkurban nggak punya kemampuan, kemudian dia mewakilkan ya, biasanya masjid misalnya mengadakan kurban, maka masjid ini, maka panitia itu adalah sebagai wakil dari orang yang berkurban. Maka dia harus melaksanakan amanah itu, supaya orang yang menyembelihnya adalah seorang muslim yang sholat. Ini yang harus diperhatikan oleh panitia ya. Tukang jagalnya itu seorang muslim yang sholat, dan untuk mengetahui dia sholat, bukan ditanya sama dia, kamu sholat ya? Bukan, pasti dia bilang sholat, tapi harus mencari informasi orang ini sholat apa tidak. Itu menjadi persyaratan itu orang yang menyembelih itu ya, orang yang menyembelih, agar seorang muslim yang sholat. Jangan sembarangan kita mendatangkan tukang jagal itu, nggak sholat dijadikan tukang jagal. Jangan, yang dijadikan tukang jagal itu muslim yang sholat. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai wakil ya, sebagai wakil daripada orang yang berkurban. Kemudian bagaimana kita mendistribusikan kurban itu? Di kita panitia itu sudah harus menginventarisir siapa saja yang akan kita berikan. Jangan sampai sudah disembelih semuanya baru kemudian kebingungan, ini mau dikasih ke siapa saja. Jangan, nanti salah kita mendistribusikan kurban kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwasanya binatang kurban itu, orang yang berkurban itu, kata Allah, wa at'imu, berikan makan, kulu wa kulu minha, suruh makan. Pertama Allah katakan suruh makan, bahwa orang yang berkurban itu punya bagian. Boleh orang yang berkurban itu menentukan, saya minta ini, itu boleh, itu hak dia, karena dia punya bagian dari kurbannya, punya bagian. Makanya kita harus menyisihkan, dia minta apa misalnya, dia minta sampel bagian kanan belakang misalnya
ya sudah, kita harus sisihkan itu amanah. Dan kita kemudian memberikan dari binatang kurban dia. Allah mengatakan kulu, makanlah darinya. Yang kedua Allah mengatakan wa at'imu, dan berikan makan. Nah, artinya memberikan makan itu kita berikan kurban ini kepada yang bisa makan. Ya, kepada yang bisa makan. Kalau nggak bisa makan ya nggak bisa diberikan kurban ini. Maksudnya siapa? Bukan maksudnya orang yang mau kambing, bukan. Yang nggak mau kambing, bukan. Maksudnya kayak masjid ini nggak bisa makan. Makanya kurban itu nggak boleh diberikan di masjid, nggak boleh. Dimasukkan kas masjid, nggak boleh. Kambing kurban ini nggak boleh. Karena apa? Masjid ini nggak bisa makan. Allah katakan wa at'imu, dan berikan makan al-ba'is al-faqir, kepada orang miskin, pada yang nggak punya. Jadi artinya yang menerima itu adalah yang bisa makan. Kalau masjid, musola ini nggak bisa makan, makanya jangan diberikan, jangan dimasukkan ke kas masjid ini kurban itu. Hah? Disimpan boleh, tapi akan tetap bukan dimasukkan ke kas masjid, diberikan kepada jamaah. Iya. Jadi pendistribusiannya pertama adalah untuk yang berkurban, yang kedua adalah disedekahkan. Nah, sedekah ini siapa disedekahkan? Ya, ini kepada fakir miskin, itu sedekah. Yang ketiga adalah dihadiahkan. Kepada siapa hadiah ini? Kepada tetangga, kepada orang kaya, tidak apa-apa, itu masuk dalam bagian sedekah. Masuk dalam bagian hadiah. Tetapi yang disedekahkan lebih banyak. Makanya kita ketika menginventarisir itu kita harus pastikan ini orang miskinnya mendapatkan berapa dari persentase kurban kita. Itu harus lebih banyak daripada yang kita hadiahkan dan yang kita berikan untuk dimakan oleh pengurbannya. Jadi itu pendistribusiannya ya, dimakan oleh yang berkurban, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian dihadiahkan. Kalau banyak memangnya disimpan, kemudian nanti membaginya nggak apa-apa, ya. Yang jelas penyembelihannya adalah pada waktunya, ya, penyembelihannya adalah pada waktunya. Yang sangat diingatkan oleh Nabi SAW ketika Sayyidina Ali ditugas oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan kurbannya itu, maka tidak boleh ada yang dijual. Ya, nggak boleh ada yang dijual. Jadi kita harus menentukan juga kulitnya ini untuk siapa, itu harus jelas, harus kita tentukan juga. Nggak boleh dijual. Kalau orang menjual dari bagian dari binatang kurbannya, dia nanti akan datang yang nggak ada kulitnya nanti. Ya, kurbannya nggak ada kulitnya karena dijual. Ya. Jadi nggak boleh dijual. Ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan upah tukang jagal. Misalnya ada tukang jagal yang mengatakan saya nggak usah dikasih upah, saya dikasih kulit saja, itu nggak boleh. Jadi kalau memang mau dikasih sedekah nggak apa-apa, tapi jangan dikasih upah, upahnya lain, ya, upahnya lain. Panitia yang bekerja itu nggak boleh diberi upah dari binatang, dari kurban, itu nggak boleh. Kalau mau diberi upah harus dikasih upah memang sebagai mereka lah yang kerja, tapi jangan diambilkan dari kurban, jangan. Jadi nggak boleh, ya, diambilkan dari kurban, nggak boleh. Ketika orang sudah menerima kurban ini, maka sudah menjadi hak dia, mau dijual terserah. Ya, setelah kita bagi dagingnya, si fulan dapat kulit misalnya, sama dia dijual, nggak apa-apa. Kalau panitia juga mau ikut menjualkannya misalnya, ya nggak apa-apa, tapi dari orang yang sudah berhak mendapatkan itu. Kemudian kita katakan kalau mau dijual, saya menjualkan. Artinya kita tidak menjual, tapi kita sudah diterima oleh haknya, oleh orang yang sudah menerimanya. Jadi nggak boleh dijual. Ya.
Ya, kalau kita minta kepada yang berkurban sebagai operasional nggak apa-apa, tapi nggak boleh kemudian binatang yang yang mau dikurbankan itu, binatang kurban itu yang dijadikan sebagiannya sebagai upah, itu nggak boleh. Tapi kita minta upahnya kepada yang berkorban nggak apa-apa. Misalnya kambing ini operasionalnya untuk biaya yang menyembelih dan macamnya misalnya 200.000, nggak apa-apa ya, anggap ini sebagai amil. Tapi jangan ngambil dari binatang itu, jangan ngambil. Dia minta, ya kita sebagai wakil, misalnya kita menentukan 16 juta, beli sapinya misalnya 15 juta, 1 jutanya kita kembalikan, ya, karena sudah ada ongkos operasional kita sudah mendapatkan dari 15 juta, 16 juta misalnya, 16 juta 500-nya untuk operasional. Nah ternyata kita beli sapinya hanya 15 juta, maka 1 jutanya kita kembalikan kepada yang berkurban itu bukan hak kita, kita sebagai wakil. Sekali lagi panitia itu sebagai wakil, ya wakil orang yang berkurban, yang membelikan dan macamnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan upah, yang mereka harus diberikan. Kemudian tata cara penyembelihannya juga ada tata caranya ya, agar dirobohkan menghadap ke kiblat, kemudian membaca takbir, membaca basmalah, ya itu diantara adabnya dalam menyembelih. Dan tukang jagalnya memang orang yang profesional, artinya kata Nabi SAW, idza dzabhtum fa ahsinid dzibha, kalau kalian menyembelih kata Nabi maka supaya profesional menyembelih. Di antara makna profesional dalam menyembelih itu dia tahu di mana tempat di leher ini binatang tadi cepat mati. Kalau dia menyembelihnya lebih dekat sama tubuhnya dari leher ini, nggak mati-mati nanti, kasihan, menyiksa, artinya nggak profesional. Jadi dia tahu tempat di mana binatang ini cepat mati, pisaunya ditajamkan, dan supaya tidak diperlihatkan kepada binatang yang lain, supaya nggak stres itu. Kalau udah stres, nanti dagingnya nggak enak. Kalau binatang itu stres, kita sembelih, maka dipastikan dagingnya nggak enak, dimakan udah nggak enak karena stres. Dan di saat kita memotong-motong setelah disembelih itu, pastikan dulu sudah mati, pastikan, karena Nabi SAW mengatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitah. Kata Nabi, yang dipotong dari binatang, apapun yang dipotong dari binatang di saat binatang itu masih hidup, ya masih kelepek-kelepek, itu kita potong-potong, kita potong kakinya, fa hiya maitah, maka menjadi bangkai kata Nabi. Ya dipastikan sudah mati betul. Kadang-kadang kono banyak itu keburu-buru panitia, kadang-kadang ini tidak mati sudah diseret, dikasih sama tukang yang mencincang gitu, padahal belum mati, itu menjadi bangkai. Yang terpotong dari binatang dalam keadaan hidup, kata Nabi SAW, fahiyya maitah, maka itu bangkai. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam melaksanakan kurban. Nah ini jamaah sekalian, sudah masuk waktu azan. Ya, sudah masuk waktu azan. Ini beberapa amalan-amalan istimewa insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.